Baik dulu Reflektor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini dengan judul Child Grooming bersama Ustazah Dr. Faiza Rosida, Master Kedokteran Tropis. Monggo Ustazah, disilakan. Terima kasih Mas Ishak, jazakallahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur Victor, sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir dan menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebagaimana tadi sudah kita sempat spill begitu ya, bahwa child grooming ini kemudian menjadi sesuatu isu atau topik perbincangan yang cukup mendapat perhatian di tengah masyarakat. Semoga ini bukan seperti persoalan-persoalan apapun lainnya gitu di tengah masyarakat kita itu yang biasa suka hal viral karena hanya kepo, karena FOMO begitu ya, yang lagi tren apa. Tapi kalau kita membahasnya itu dalam kerangka kita menangkap ada persoalan ini di tengah masyarakat, maka wajib disertakan saat satu masalah itu tuh difahami atau dikenali, itu disertakan bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut, Mas Ishak. Sehingga kemudian kaum muslimin itu bisa mendudukkannya itu dengan pas, dengan tepat, dan menyikapinya juga dengan tepat gitu. Jadi tidak cul-culan gitu ya, begitu. Jadi bukan karena FOMO, tapi karena itu di antara persoalan yang memang harus kita pahami. Nah, yang pertama mungkin kita mengawalinya dengan kita bahas dulu ya apa yang dimaksud dengan child grooming itu. Child grooming itu adalah sebuah proses yang sifatnya itu dia itu proses, makanya kenapa kok pakai ing gitu kan, karena ini ya, yang guru bahasa Inggris ini ya. Jadi dia itu sebuah proses yang dilakukan untuk memanipulasi kejiwaan seseorang, terutama dalam ini adalah anak berarti karena child ya, yang dilakukan oleh pelaku untuk ngapain? Satu, nanti dia itu berharap dia mendapatkan kepercayaan. Nah, setelah dapat kepercayaan, lalu ya sampai kemudian kedekatan itu sampai tidak bisa dilepaskan lagi, ya, percaya, dekat. Nah, dengan itu maka dia bisa merealisir tujuan yang sebenarnya tersembunyi dari dia melakukan itu. Apa? Eksploitasi seksual baik online maupun offline. Biasanya eksploitasi seksual biasanya ya, terutama sekali diperalat seperti itu ya, meskipun nanti sebenarnya grooming ini juga tidak hanya pada anak-anak, semuanya. Iya, ada mak-mak yang juga jablay gitu, yang kemudian juga kena scam, korban penipuan, tapi ya juga dengan cara grooming begitu. Yang itu yang sedang dicari mungkin eksploitasi ekonominya begitu ya Mas Ishak. Nah, ini yang kita bahas di sini spesifik hari ini memang terkait dengan child groomingnya itu. Jadi dia proses untuk memanipulasi kondisi psikologis atau kejiwaan seorang anak yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun kepercayaan, mendapatkan kedekatan hingga tidak atau sulit untuk kemudian sang korban itu melepaskan dirinya. Lalu dengan bekal itu dia bisa merealisir target tersembunyi untuk melakukan eksploitasi seksual terutama baik secara online maupun offline. Kalau online itu berarti nanti itu si anak itu akan dibawa kepada menghasilkan produk-produk atau konten-konten digital yang lalu bisa dijual, bisa dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan uang, termasuk memeras, pemerasan. Kalau offline itu berarti kan dia sampai dibawa ketemu di dunia nyata. Ketemu di dunia nyata, apa yang kemudian terjadi ya? Namanya eksploitasi seksual secara offline ya jadi korban perkosaan, ya jadi korban kekerasan seksual, apapun saja dijual dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, yang harus dipahami bahwa grooming itu bukan peristiwa yang sifatnya instan. Gak ada ceritanya child grooming hari ini, itu gak ada. Child grooming itu pasti sebuah proses lama itu, yang bertahap dilakukannya, dan memang
tersembunyi, nggak terang-terangan. Saya sedang meng-grooming kamu loh ini, sedang menjalin kedekatan, ini ada maunya kan nggak mungkin. Soft action. Jadi dia memang behind the scene-nya itu ada gitu, nggak diungkap begitu ya. Tapi proses yang terlihat di depan itu memang terasa sekali kayak alami begitu. Tiba-tiba memang nggak tiba-tiba ya. Memang jadi dekat, wajar kalau kemudian dekat, wajar kemudian sampai nggak bisa melepaskan dari jeratan si pelaku ya. Kayaknya prosesnya itu alami saja, nggak ada proses kriminalitas yang ada di situ kelihatannya dalam prosesnya itu. Wong dia loh senang juga dengan saya, nyaman, kami jalan-jalan, dia tertawa, dia terlihat bahagia. Ada mungkin bukti-bukti yang dipakai untuk menunjukkan hal tersebut pada saat menikah. Mana kalau kemudian itu adalah sebuah proses saya melakukan kejahatan. Wong dia menikah itu juga karena dia dandan cantik, dia ditampilkan di depan umum juga senang, dia kelihatan bahagia. Nah kayak begitu kan memang nggak bisa kemudian terungkap bahwa ini proses yang sifatnya nggak instan dan nggak transparan begitu. Tapi dia itu proses bertahap dan tersembunyi. Nah lalu berikutnya bagaimana child grooming ini terjadi? Ada tahapannya Mas Ishak ya, ada tahapannya. Jadi nanti tolong ini sahabat-sahabat Dulur Victor yang kemudian menyimak ini mewaspadai dan bisa menularkannya ya kepada orang-orang di sekitar kita, apa yang kebaikan yang sudah sahabat-sahabat semua dapatkan dengan mengikuti perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Tahapan dari child grooming itu, yang pertama itu adalah melakukan targeting. Nah targetingnya berarti apa? Milih target. Nah milih target ya Mas Ishak ya. Milih target. Siapa yang paling berpeluang atau lebih besar peluangnya untuk menjadi target, itu adalah anak-anak yang kelihatannya ya terlihatnya itu dia itu kesepian, kurang perhatian, anak yang polos gitu, kuper ya, tapi aktif di media sosial. Karena nanti huntingnya kan di situ, hunting targetingnya itu, korbannya itu ya. Nah, di antara yang sangat dohir atau nyata, misalkan gimana cara memfilter atau tahu ini anak yang kesepian. Lah kalau misalkan ada nama akun yang secara nyata mengatakan ini misalkan contoh nama ya, Lily, Lonely Lily misalkan begitu. Cewek jablay, cewek butuh perhatian, butuh kasih sayang, apa begitu kan misalnya nama-nama begitu kan seperti pengumuman representatif seperti semacam mengiklankan diri bahwa ini adalah akun orang yang butuh diperhatikan, memang haus perhatian, begitu, kesepian. Atau kemudian nanti di situ kelihatan dari akunnya sudah ada nama yang begitu kan. Lalu kan kemudian akan stalking. Bagaimana kemudian ininya etalase mereka ini, maksudnya postingannya apa saja. Kalau kemudian di situ kan bisa dibaca itu, dia biasa online di media ini, di jam ini, terus yang dia itu jadi perhatian kayak yang dia sukai itu pembicaraan tentang ini, jadi itu difahami, dilakukan pemetaan gitu ya, difilter. Ini bisa apa enggak? Ini masih dekat sama orang tuanya ini ternyata. Dari postingan itu bisa. Iya kan, misalkan di situ dia postingan menceritakan keseharian, ngobrol sama ayahnya, ngobrol sama ibunya. Berarti ini bukan yang saya cari, relatif Tapi kalau yang kemudian kelihatan sekali itu hidupnya itu hanya main game saja misalkan. Dari postingannya, dari dia menghabiskan hari-hari yang dilaporkan di sosmed itu ternyata isinya itu hanya itu, misalnya begitu. Atau hanya scrolling berita apa yang kemudian bagaimana dia menyikapinya itu juga bisa dibaca. Nah, yang seperti itu sebenarnya adalah proses awal, data awal yang akan digunakan oleh si pelaku ini untuk melakukan filtering siapa yang bisa saya target. Nah, yang dicari itu tentu saja yang minim pendampingan orang tua. Yang kelihatan sekali kalau anak ini itu, kalau kemudian saya ambil alih gitu, ibaratnya kan gitu kan, berpeluang karena tidak ada koneksi dengan orang dewasa yang lebih sadar, lebih aware, lebih mindfulness. Nah itu yang harus dia cari. Itu cewek dan cowok sama saja. Maka kalau postingan-postingan yang sifatnya itu alay gitu ya, yang kemudian kelihatan memang di situ itu mempertontonkan hal yang sifatnya sensual, itu juga sebuah data gitu loh, bermakna.
bermakna untuk kemudian diolah oleh mereka yang Pelakunya punya itu maksud dia. ya. Iya. Jangankan begitu, wong kita itu hanya jari kita ini, jempol kita ini berhenti berapa detik di layar, itu data loh Mas Ishak hari ini itu akan diolah oleh aplikasi, oleh platform itu untuk menjadi algoritma. Oh ternyata dia setelah sekian scrolling cepat, ya jadinya itu bergerak dengan cepat, bergulir cepat. Ternyata ada satu titik, tek, dia berhenti. Oh langsung dibaca. Dia tertarik dengan konten seperti ini. Nah, Akhirnya supaya dia datang lagi ke sini, bertahan lama di sini, nanti itu akan segera diolah, dikasih tawaran-tawaran yang semacam itu, link-link yang seperti itu. Nah, itu kadang-kadang yang kayak gini nih loh, nggak ngerti literasi digital kayak begini ini, kita itu belum paham ya bahwa apapun sebenarnya kita lihat, apa yang kita tekan, apa yang kemudian kita tonton, apa yang kita komentari, apa yang kita like, itu semua jadi data yang akan membentuk algoritma dan melingkupi kita. Begitu kemudian pernah baca berita tentang gitu, iya, terus kemudian tentang child grooming, lo tentang perkosaan, lo tentang itu, kemudian akhirnya bombardirnya tentang seksualitas mungkin bisa jadi beritanya itu. Iya, dan juga nggak sekedar berita loh masih sakit itu, yang masih relate itu mungkin nanti itu akhirnya menyerempet ke tampilan, mungkin tadi itu ada gambar tentang aurat yang terbuka, nanti kemudian tiba-tiba diarahkan ke foto-foto atau video yang juga aurat terbuka di pantai, nanti merambat lagi kemana-mana. Nah jadinya dia itu, meskipun orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini, kalau kemudian orang tua itu mengira di sosmed kan, di internet kan, mereka juga bisa dapat kebaikan karena di situ bisa jadi ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat, bisa jadi ketemu sama kan gitu kan ya. Nah tapi itu tidak serta-merta begitu, saudara gitu ya. Tidak semudah itu Ferguson, karena kita ini sebenarnya tergantung itu tadi, apa yang kita jari yang kita gunakan itu berhenti di mana, ngeklik apa, komentar apa, itu tuh yang akan membentuk gitu loh. Ya, jadi nggak, kalau kayak gitu nggak mungkin ketemu sama Ustadz Hidayat, bisa jadi bisa jadi kan begitu kan ya. Itu yang pertama ya. Jadi ada targeting atau memilih korban yang kelihatan kesepian, kelihatan polos, kelihatan kuper, pokoknya haus akan kasih sayang begitu. Tapi dia aktif di media sosial karena dia selalu posting, selalu sampaikan, ibaratnya ceritakan itu. Terus kemudian bisa terbaca dia minim pendampingan dari orang tua. Itu yang paling empuk. Yang kedua, setelah dapat inilah si A ini, maka mulailah dilakukan aksi untuk membangun kepercayaan. Ya kan? Ya kenalan, seterusnya gak sekedar kenalan tentu saja. Mendapatkan kepercayaan itu bisa dilakukan dengan sharing-sharing, dengan cara dia terbaca, si pelaku terbaca oleh korban adalah orang baik. Orang baik, orang yang sangat baik, bahkan sangat perhatian, bahkan sangat peduli sama dia, sama si korban ini yang akan di grooming ini ya, suportif, sangat bantu menolong ya. Dia nggak bisa ngerjakan PR apa, dia bingung nanyanya kemana, padahal banyak ChatGPT ya, bingung gitu ya. Ketemu sama ini, wah langsung ternyata dibantu. Dia bersedih habis dapat bullying, pulang ke rumah ndak ada orang tua, ndak pernah juga ditanya tentang sekolahnya seperti apa. Ternyata ada orang asing nggak dia kenal, nanya-nanyanya itu sangat enak, yang menunjukkan kepedulian seperti kebapaan. Bisa jadi begitu ya. Ini nggak selalu maknanya itu sebaya loh ya. Rasanya itu seperti dia diperhatikan oleh seorang ayah. Sang anak ini, sang anak calon korban ini, dia merasanya mungkin karena kepolosannya, ini kan bapak-bapak nggak mungkin lah berbuat jahat sama saya. Ini seperti ibaratnya ayah saya, ini seperti om saya, yang kayak begitu itu. Jadi dia, pelaku itu berusaha mendapatkan kepercayaan dengan selalu hadir, selalu membantu, selalu menghibur. Memberi, kadang-kadang di situ memberi pujian yang dia tidak pernah dapat sebelumnya, hadiah bahkan, atau empati, tapi sebenarnya itu palsu semua. Tapi inilah prosesnya ya, ada itu, nggak mungkin nggak ada itu. Merebut hatinya berarti sudah ya. Betul. Ya nggak sekedar hati ya, nalarnya juga. Semuanya kelihatannya. Kelihatan sampai seperti kelihatannya logis, seperti kelihatannya memang pendekatannya, penjelasannya, apa yang dilakukan itu memang masuk akal, memang betul, bagus, baik gitu ya. Lalu yang berikutnya, tahapan berikutnya ya, sudah dapat kepercayaan. Apa yang akan dilakukan?
feeling a need. Ini dia. Masuklah dia mengisi kekosongan emosional yang ada pada diri sang calon korban. Jadi tempat curhat. Apa namanya istilah kalau sleep call ya, orang-orang ya. Nah, misalkan begitu. Bahkan mau sleep call gitu loh. Nggak bisa tidur om, nggak bisa tidur pak, nggak bisa tidur kak, begitu. Misalkan ini ya, coba kamu tidur, saya temani sambil ngobrol, lah kan jadi sleep call sampai dia tertidur. Sesiap itu dan menyediakan diri seperti itu, available itulah, gitu loh, si pelaku grooming itu, dan dia memang paham itu harganya harus dia bayar. Jadi sampai nggak tidur ya diladeni gitu supaya mendapatkan kepercayaan tadi. Kalau kemudian dia ini cerita tiba-tiba si anak calon korban ini tadi itu terus menangis begitu. Oh ya kamu di mana posisinya? Oh langsung ke sana. Wah kayak begitu itu. Sesuatu yang dia tidak pernah dapatkan itu dari orang tuanya. Bahkan dia cerita saja diabaikan kok. Rasa dia sangat sedih, nggak divalidasi, justru dia malah dibully kok sama ibunya sama orang tuanya. Tadi itu teman saya itu melakukan begini, lah kamu aja yang cengeng. Belum selesai, sudah keluar judgement, sudah keluar peremehan. Nah, sementara ini tadi dia dapat dari orang asing, nggak kenal sama dia kok begitu. Dia baru nangis saja ngangkat telepon pertama. Kenapa kamu? Kamu ada di mana? Oh makan ke sana. Wah, palsu banget ya bagi kita yang sadar. Tapi bagi yang sedang dalam kondisi itu, itu luar biasa sekali. Murni banget, ikhlas banget gitu. Gitu rasa-rasanya itu kayak tidak ada orang sebaik itu. Totalitas. Jadi itu kayak dapat anugerah ketemu sama orang seperti ini. Itu tahapannya kan seperti itu. Jadi di situ akan menggantikan hingga akhirnya si pelaku grooming itu menggantikan peran figur orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab pada sang anak tadi. Lalu yang berikutnya, setelah kondisi seperti ini terbayangkan ya, udah lekat ini anak ini tadi pada si pelaku korban, maka yang akan dia lakukan adalah isolasi. Korbannya ini Ustaz, korbannya akan diisolasi. Mengisolasi korban dalam arti apa? Menjauhkan anak tadi dari orang-orang yang sekiranya nanti akan menyadarkan dia kalau tahu, akan memberi insight, memberi masukan, pemikiran yang mungkin malah membuat dia sadar kalau dia sedang dalam bahaya atau enggak dalam keadaan yang nggak baik-baik saja. Itu bahaya kan kalau kayak gitu. Maka bagi si pelaku grooming, dia akan berusaha mengisolir si anak ini dengan cara apa ya? Misalkan dia bikin hubungan anak dengan orang tuanya jadi tambah renggang. Memang kayak gitu orang tua kalau misalkan gitu ya. Sebenarnya dia maunya itu isolasi, tapi bahasa yang dia pakai gitu ya. Dia akan memilih momen-momen ketika dia bisa melancarkan aksinya untuk nyerang orang tuanya, membuat atau menjatuhkan kehormatan orang tua, posisi orang tua, kepercayaan pada orang tua itu di mata sang anak. Ya apa caranya, gimana caranya supaya itu nggak dekat gitu. Memang diputus itu namanya tahapan isolasi ya. Jadi kalimat-kalimat jangan sampai orang tamu tahu ya. Jangan sampai ada temanmu yang tahu loh ya. Rahasia, bapakmu ya. Ini kamu harus jaga betul, ini rahasia. Nah, itu ya, hati-hati ya ini ya yang mendengar ini. Jadi kalau ada kalimat-kalimat kayak begitu itu jangan terus ini level kepercayaan yang luar biasa. Enggak, itu sebenarnya sebuah sinyal kalau orang yang sedang ngajak bicara kamu itu nggak baik. Gitu. Kalau kemudian rahasia jangan sampaikan ke orang tuamu. Kalau anak dikasih nasihat kayak begitu nak ya sama orang, jangan bicara ya ke ibumu. Jangan sampai ibumu tahu ini, bapakmu tahu ini, atau gurumu. Nah, ya, begitu itu tuh sebuah sinyal bahwa pasti yang dilakukan oleh sang yang bicara begitu itu keburukan. Walaupun orangnya baik ya Ustaz ya. Loh, baiknya tadi ada ceritanya kita tadi Mas Isa. Baiknya ini tadi loh kayak karena begitu. Gitu ya. Mulanya nggak kenal sama sekali, tiba-tiba terus ya nggak tiba-tiba ada prosesnya. Tapi juga proses itu juga kalau kita dalam kondisi sadar penuh itu. Kenapa ya kok kebetulan sekali setiap saya online kok dia datang. Setiap saya itu main game dia itu ada. Setiap saya posting sosmed dia sendiri duluan yang komentar. Itu kan ya
nggak kebetulan begitu loh, Iya. nggak kebetulan. Jadi memang ada proses effort yang dilakukan itu. Lalu yang berikutnya setelah seperti itu sudah diisolasi si korban, sexualization proses berikutnya, normalisasi konten seksual, karena dia kan mau melakukan ini toh, eksploitasi seksual kan, maka dia harus mulai membuka jalan menuju ke Kesana ya. perbincangan ke arah seksualitas. Nah, apakah itu ya, misalkan di antara omongan-omongannya itu mulai ada diksi-diksi yang Berhubungan dengan seksual mulai nyerempet-nyerempet ke arah seksualitas itu, bicara tentang menyebut mungkin organ-organ vital kah, proses-proses yang sifatnya seksualitas, candaan-candaan seksual. Jadi kan supaya itu kayak hal yang biasa gitu. Hal yang biasa gitu. Termasuk aksi ya. Kalau aksi kan berarti sudah offline ya. Kalau masih online ya pengiriman konten-konten seksual, kirimi video. Kalau misalkan awalnya itu ada penolakan, nanti akan adem dulu, ya, didinginkan dulu, cooling down dulu. Belum ternyata belum siap. Dia lakukan kemudian yang lain itu tadi cuma bercanda aja kok. Tapi kan nanti lama-lama itu akan kemudian memang akhirnya membuat anak juga biasa itu. Itu wajar aja. Oh ternyata itu sesuatu yang nggak tabu. Nah, setelah seperti itu ya, mulailah kan ya aurat biasa terlihat. Maka dia juga pengen si pelaku mulai kan tadinya foto orang. Nah sekarang kalau punyamu gimana? Boleh nggak saya lihat? Om lihat coba bikin dong fotonya. Nah, kayak mulai itu, mulai eksploitasi seksual dalam arti melakukan aksi untuk melakukan pengiriman foto kah, video kah, atau video call kah, atau ya begitu live kah dan seterusnya. Dan ingat pada saat kemudian sudah pernah ada sebuah konten digital begini ini diproduksi Mas Ishak ya. Itu pasti nggak akan dilewatkan, nggak akan dilewatkan. Itu artinya itu pasti disimpan, pasti akan disimpan karena itu nanti dibutuhkan untuk menjadi alat pemerasan proses berikutnya. Nah dengan itu setelah anak mulai akhirnya kan dengan bujuk rayu dan seterusnya, takut ditinggalkan kah kan, kalau kamu nggak mau coba buka atasnya sedikit, kalau ini kirimkan pose begini, kalau nggak mau nggak mau lagi ngirim kamu ini misalnya dia mungkin juga dibombardir hadiah kan, mungkin juga kuotanya dia yang ngasih, mungkin juga HP-nya yang terbaru, atau mungkin diberikan ada yang se-effort seperti itu. Nah ketika kemudian sudah mulai ada seperti itu, lalu ada produk seksualitas yang itu merupakan aib kan bagi sang anak, itu sudah di tangan itu, maka disitulah proses berikutnya terjadi kontrol dan ancaman. Jadi dan threat. Jadi mulai ada proses untuk mengeksploitasi lebih lanjut karena dia sudah punya senjata untuk mengancam. Disitulah dia punya kontrol, ya kan? Nah, nanti kalau kamu nggak mau nuruti, padahal itu prosesnya kemudian nambah kan. Nah, kita ketemu. Kalau kamu nggak ketemu, ini saya sebar loh. Malu kamu nanti sama di hadapan teman-teman satu sekolah. Nanti orang tuamu gimana kalau sampai tahu kamu bisa begini-begini? Kamu begitu kan ya? Mulai itu mengancam, menyebarkan rahasia yang sudah dia punya. Termasuk di situ kan sebenarnya sang anak mulai tahu kan, salah sebenarnya saya itu, tapi dimanipulasi rasa bersalahnya tadi, rasa takutnya tadi, karena kan belum komplit pemahaman yang dia punya. Jadi sudah, makanya nurut saja, jangan sampai kamu tahu, aman nanti kalau selama masih dipegang aman. Seolah-olah memang aman, akan aman gitu. Dengan dia nurut itu malah sudah selesai masalah, padahal justru enggak begitu. Jadi itu adalah tahapannya. Lalu bagaimana media terjadinya grooming? Dilewatkan apa? Tadi saya sampaikan sebenarnya awal itu memang hari ini kenapa marak itu dan mudah dilakukan ya karena online ini masih sakit. Jadi akun-akun sosmed itu adalah media pertama. Mau IG, mau TikTok, mau Facebook ya. Bahkan nanti itu WA itu ya juga dipakai, Telegram itu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin kalau nggak suka sosmed, anak-anak belum punya akun sosmed, game online. Bisa ya? Nah, game online fitur chat.
Oh, Game online dan fitur chat yang ada di dalam game online tersebut. Roblox misalkan. Misalkan contohnya seperti ya. itu ketika Yang mabar, nanti kan di situ tuh kan dikirim, ditawarkan apa? Misalkan untuk ganti skin, untuk punya Iya, skin yang terbaru gitu ya. untuk punya item-item yang dia butuhkan, gamer memenangkan. Nah, itu tak kasih. Nah, itu kan kayak Gratis. bombardir hadiahnya itu Iya. nggak harus. Jangan dibayangkan bombardir hadiah itu diberikan Materi. coklat gitu ya. Materi. Bukan permen coklat. Kalau sekarang ini dikirimi itu tadi, dikirimi kuota, dikirimi skin, dan seterusnya itu. Jadi itu adalah beberapa media. Terus yang lain offline juga ada, Mas Isak. Media grooming yang lain tuh lingkungan sekitar, tetangga yang tahu keluar masuknya orang tuanya, kerja berangkat jam berapa, pulang jam berapa, anak sendirian atau tidak di rumah. Waduh, itu juga bisa. Lebih parah itu Itu malah juga ya. bisa. Ya. Bisa lingkungan sekitar itu, bisa tetangga, bisa guru les, guru privat, nah, sopir, Orang terdekat. orang namanya, terdekat, saudara. iya, kerabat yang dititipi. Wah, Misalnya anak iya, ini kan ditinggal orang tuanya, iya. dititipkan, sudah, seperti itu. Jadi seringkali pelaku itu bahkan adalah seseorang yang dikenal oleh anak, bukan asing Orang murni. jauh, iya, Itu kalau iya, yang iya. di dunia nyata ya. Iya. Tapi kalau yang di dunia maya, ya itu Iya, tadi iya, ada tahapannya orang, tadi iya. begitu. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam, lalu gimana kita mengenali anak-anak ini sudah kayaknya mulai kena grooming. Kena grooming Nah, begitu ya. itu seperti apa ciri-cirinya? Kita bisa lihat yang pertama, memang akan terlihat ada perubahan perilaku yang mendadak ya. Kalau misalkan dia itu diancam gitu kan ya. Diancam, dia tahu kalau dia tadi itu sudah salah, sudah bikin video porno, sudah buka aurat, itu memalukan. Seandainya kemudian itu tersebar, dia kan khawatir kan begitu kan ya. Tapi nggak boleh cerita. Itu kan bisa jadi kan terasa berat bagi dia. Iya. Maka di situ mungkin akan terlihat perubahan perilaku yang mungkin mendadak murung, kelihatan kayak Menyendiri. dia menyendiri, gak suka ketemu orang gitu ya. Yang kedua itu cirinya itu sangat protektif terhadap ponsel. Protektif Mas Isak ya. Ya dikasih pengaman, 3 kali mau ya. sidik jari, mau wajah, mau Iya, iya. sampai secara fisiknya dibawa kemana-mana meskipun ke WC. Gak boleh orang megang gitu ya. Itu ketika udah ada nggak sengaja memegang HP-nya, itu mungkin orang tuanya gitu, sudah dia kelihatan sekali paniknya. Nah itu sebuah alarm sebenarnya ya, kalau ada kayak begitu. Terus kelihatan sekali kalau dia itu kayak cemas gitu, kayak ketakutan, tapi nggak jelas. Kita nggak tahu apa, kenapa wong dia di dalam rumah nggak ada apa-apa kok, kayak orang ketakutan, kecemasan gitu ya, kesana kesini. Mungkin sampai pada level tindakan-tindakan yang dilakukan itu kan, misalnya gini, ada yang saya pernah baca di sosmed itu, entah tahun berapa itu ya, ketika dia itu terjerat dalam game online misalnya, saya pada level challenge-nya itu dia itu harus membunuh, gitu. Ada begitu itu. Jadi bahayanya kan begitu. Dan itu dihubungkan dengan dia sudah di grooming, dan dia juga sudah terkontrol di bawah ancaman, karena memang ada produk video pornonya dia yang sudah dipegang oleh yang kemudian menyatu dengan game online yang dia lakukan itu loh. Jadi itu kalau diceritakan di situ ya, dia ya kayak orang wajahnya, padahal dulunya itu saya lupa ya di negara mana itu, mulanya itu dia tuh sangat berprestasi. Oh ya, di Indonesia juga sih ini kisah lagi berprestasi, sangat berprestasi gitu ya, juara 1 lah pokoknya. Terus itu berubah menjadi anak yang bahkan mandi saja itu malas, wajahnya itu selalu kuyu, awut-awutan. Nah, dia tuh selalu melekan, ngegame itu, sudah nggak mikir ke sekolah, apalagi nilainya dan seterusnya itu. Jadi bisa separah itu. Jadi child grooming itu tidak sekedar terus nanti jadi korban perkosaan seksual secara offline ya. Verbal. Itu ya bisa
diarahkan untuk melakukan kriminalitas tertentu loh, gitu. Nah, jadi kemudian Doktrinisasi berarti ini Ustaz ya. ya karena ini tadi kan kontrol dan ancaman, ya terserah nanti dimainkannya kemana gitu kan ya. Tergantung Ambil pelakunya ya. berangkas, coba lihat kamu orang tua punya berangkas apa enggak. Kalau misalkan ini orang kaya kan ya bisa Bisa digunakan jadi. untuk eksploitasi yang lain. Ya jadi itu tadi ciri yang ketiga ya, takut atau apa, cemas yang enggak jelas gitu. Lalu yang berikutnya itu ciri kalau anak ini sudah kena grooming itu atau alarm ya, itu bahasa atau pengetahuan seksual yang enggak sesuai dengan usianya. Anak ini kok tiba-tiba ngomong tentang aktivitas ini, istilah ini, itu dari mana gitu. Wong orang tuanya di rumah enggak pernah bilang begitu, kan enggak mungkin juga sekolah ngajarin itu. Itu pasti dari mana. Nah kayak begitu harus itu ya, orang tua langsung waspada toh, enggak terus pada waktu kemudian keluar kalimat-kalimat kok enteng sekali dia menyebut alat kelamin laki perempuan, kemudian aktivitas hubungan laki perempuan itu terus sehari-hari keluar dari mulutnya begitu. Itu ya harusnya itu ya sudah langsung orang tua itu sadar dalam arti ada sesuatu ini, bukan terus sekedar hus itu nggak boleh kalau begitu. Itu kemudian yang berikutnya adalah ya dia menarik diri, kelihatan sekali menarik diri, prestasi turun tentu saja kalau dari sisi sekolah ya mungkin yang bolosan ya pelajaran tidak paham, ujian-ujian jeblok dan seterusnya. Nah lalu gimana kita melakukan pencegahan pada hal ini Mas supaya nggak terjadi child grooming ini? Ya sebenarnya itu melibatkan tidak hanya satu pihak saja Mas Ishak ya. Tapi tentu saja yang paling pertama sebagaimana ketika Rasul menyatakan kulum ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, ya kan? Tidaklah bayi itu lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan dia itu suci yang akan mudah untuk menerima ajakan keimanan dan ketaatan kepada tuntunan dari Tuhannya, syariat. Itu akan bisa berubah menjadi fa'abawahu yuhawidani wa yunassironi au wa yumajisani kan ya. Orang tuanya itu adalah pihak pertama yang bisa memberi gambaran awal ya, coretan dasar yang bisa memelencengkan dia dari yang tadinya itu fitrah untuk beriman kepada Allah, itu bisa jadi Nasrani, Majusi, Yahudikah, itu orang tuanya. Nah itu makna lebih lanjutnya ya termasuk mau jadi rusak, apapun kerusakan yang terjadi di situ itu berawal dari orang tua. Maka di dalam Islam itu kan ditetapkan penanggung jawab utama dalam arti yang paling bertanggung jawab dan yang pertama itu dari sisi urutan, dari sisi siapa duluan, itu adalah orang tua. Nah, maka kalaupun ada kasus seperti ini pun, bagaimana pencegahannya? Yang pertama tentu saja itu merupakan tanggung jawab orang tua dan rumah. Ya, kita iklan jam berapa Mas Ishak? Setelah ini Ustaz. Sudah mepet ya? Iya. Baik. Jadi bagaimana pastikan orang tua dan rumah itu menjadi tempat, orang tua itu menjadi tempat pulang, tempat curhat, tempat ternyaman anak untuk tinggal, tumbuh kembang, mendapatkan kekuatannya hingga dia itu mandiri dan siap tuh kemudian ketemu dengan hal-hal buruk di luar. Itu dia harusnya dapatkan dari rumah dan orang tuanya sebagai guru pertama dan utamanya. Nah, dan itu mengharuskan tidak sekedar sang orang tua itu pinter nasihati tok gitu ya, ngoceh saja atau marah-marah saja, bukan, tetapi justru dia wajib menjadi pihak yang paling dekat dengan anak sebelum anak itu membangun kedekatan dan siapapun yang lain. Dan ini sudah sering kita bahas bahwa kedekatan anak dengan orang tua itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau didapatkan secara instan. Itu sebenarnya alami akan terbangun ketika kita memang benar-benar memanfaatkan momentum kebersamaan dengan anak-anak untuk membangun kedekatan itu. Dan itu dibangunnya sesuai dengan momentum tumbuh kembangnya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan. Orang-orang yang terlibat di 7 tahun pertama usia anak. Dalam hal ketika anak usia 7 tahun pertama itu kan kondisinya adalah seperti
Kalau Aja. kalau Imam Ali kan mengatakan perlakukan anakmu di 7 tahun pertama itu seperti raja. Kenapa? Itu sebenarnya karena pada 7 tahun pertama atau usia dini itu anak itu masih sangat butuh dengan pelayanan. Dia sama sekali tidak akan bisa bertahan kalau dia tidak dilayani oleh orang di sekitarnya. Maka siapapun yang hands on, yang dia itu terlibat ngurusi langsung memberikan anak pelayanan pada 7 tahun pertama itu pasti secara alami mereka akan dekat. Nah, maka orang tua yang hari ini pesannya ya, kalau orang tua hari ini yang dia itu punya anak-anak kecil yang menguras kesabaran, baru saja bersihkan pipis lagi, itu ingat bahwa sebenarnya kita itu sedang membangun sebuah investasi kedekatan yang akan dibutuhkan pada tahap berikutnya. Bersabarlah. Memang di situ itu tahapannya memang yang lebih penting itu memang ya itu tadi ya, harus sabar, harus tetap sehat, tetap kuat itu ya, tidak kemudian juga, nah betul. Ya kemarin di pertemuannya sebelumnya kan saya sampaikan wong ibadah katanya mendidik anak itu ibadah. Kok tadi maksiat itu kan berarti ada yang salah. Wong ibadah kok tambah membuat anak itu terluka parah. Kok jadi anak itu malah luka trauma ya, itu berarti ada sesuatu yang malah harusnya diperbaiki. Jadi 7 tahun pertama itu di situ cara dekatnya. Terlibat dalam pelayanan yang dibutuhkan oleh anak akan secara alami membentuk orang tua itu dekat dengan anak. Terus kemudian yang kedua, termasuk kalau yang nomor 1 itu pelayanan itu termasuk mainan itu loh Mas Isan, yang nemenin main, yang mandikan, yang kalau dia itu sakit itu yang kemudian membuat dia nyaman ketika dia itu ketemu dengan ya itu di situ, masuk di situ ya. Enggak sekedar makan minum gitu ya, tapi termasuk memperkenalkan awal apapun apa saja. Ini rasanya, ini namanya sedih, ini namanya sakit, ini namanya itu tahapan awal. Kemudian yang kedua 7 tahun kedua, karena ini adalah kalau Imam Ali kan mengatakan itu adalah tahapan perlakukan anakmu seperti tawanan. Karena ini adalah tahapan di mana kita mulai memperkenalkan syariah dan ketaatan kepada syariah untuk membuat bangunan kepribadian Islam anak-anak kita ya. Maka di situ itu siapapun yang terlibat dalam proses itu Mas Isan secara alami juga akan dekat. Terlibat dalam proses pembentukan sasiah Islam yang sering saya sampaikan, kepribadian Islam itu kan dibentuk oleh 2 unsur. Dia memiliki kemampuan berpikir yang Islami dan dia memiliki nafsiyah atau pola sikap yang Islami. Kalau pola pikir Islami itu kan setiap kali dia itu mau memahami masalah apapun, dia itu punya modal pemahaman Islam untuk menyikapi. Ketika sudah terbentuk pemahaman Islami, saat ada nafsu ya kan, ada kebutuhan-kebutuhan yang dia penuhi, dia kaitkan dengan pemahaman yang sudah dia punya, terbentuklah di situ pola sikap Islami gitu ya kan. Dia paham mana makanan halal haram, ketika dia itu butuh makan dia pakai pemahaman itu namanya pola pikir Islami, pola sikap Islami, terbentuklah kepribadian Islami. Yang terlibat di situ bagi yang menginstal sakofah, ngasih pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu, termasuk juga kemudian ngajari mengkaitkan antara pemahaman ini dengan saat dia itu misalkan ya pulang-pulang nangis karena dibully, ngajari problem solving dengan menggunakan, kamu kan tahu kalau bahwa di setiap manusia itu memang punya naluri untuk mempertahankan diri, semua itu menginginkan untuk dihormati. Dalam pandangan Islam itu tidak dibolehkan seperti itu, kayak begitu tuh, ngajari problem solving, melihat fakta, ketemu masalah, lalu bagaimana bertanya kepada Islam, bagaimana kemudian mengaplikasikannya, mengelola emosinya. Dan dia si orang tadi itu jadi teladan dalam melakukan itu, maka dia akan dekat. Itu tahapan kedua. Ya, kalau yang ketiga kan sudah balik. Itu kalau sudah punya kedekatan sampai di level itu, sebenarnya memang nggak harus kita itu sering telepon, harus bersama-sama. Ini mereka malah ada pada posisi sudah siap membangun kepemimpinan di luar. Tapi kalau sudah dekat itu insya Allah sudah aman. Tinggal kita dengan sesekali telepon, sekali kemudian dengan menggunakan pesan untuk mendoakan dan seterusnya. Nah, itu jadi kedekatan ya. Dan kedekatan itu selain dilakukan dengan cara yang seperti itu tadi Mas Ishak ya, ada tahapannya tadi. Pola komunikasi. Nah, pola komunikasi itu juga jangan hindari pola komunikasi yang sifatnya mengejudge, menghakimi, belum tahu masalahnya sudah langsung ngejudge atau kemudian meremehkan, merendahkan. Harusnya kalau kemudian
ada sesuatu yang disampaikan di situ, harus divalidasi perasaan itu. Jangan membanding-bandingkan yang berikutnya itu. Dengar dulu, empati dulu, baru sampaikan arahan. Ya kan gitu, connecting before correcting. Kemarin kan kita sudah bahas itu ya. Jalin hubungan dulu, baru Anda bisa melakukan koreksi. Oh, nggak dekat kok. Murmur ngoreksi, tiba-tiba ditolak begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya spesifik lagi itu kita ajarkan tentang pada waktu kita menjelaskan tentang syariah itu sebenarnya kan nanti kita akan ada tahapannya, kita akan menerangkan tentang fikih-fikih berkaitan dengan toharoh, fikih tentang persoalan reproduksi, haid dan seterusnya. Di situ itu sebenarnya itu adalah materi pendidikan seksualitas. Nah, itu konsep tentang aurat, tentang kehormatan, tentang rasa malu, batasan aurat, pakaiannya seperti apa, cara pergaulan seperti apa. Kalau kemudian anak itu sudah diajari ya, dari si sakofahnya itu diberikan, pemahamannya diberikan, lalu juga diajari untuk mengaplikasikannya dalam keseharian, dalam pergaulan dia, ya otomatis dia akan lebih susah untuk kemudian menjadi calon korban grooming, Mas Isa. Karena loh, dia dikasih tahu kan, boleh nggak kalau kemudian ada siapa gitu temanmu atau gurumu atau siapa gitu yang kemudian megang-megang pantatmu, meminta mau lihat auratmu, misalkan main-main ngeprank atau candaan dengan cara melorot celana. Nah, misalnya begitu kalau anak-anak ya, tidak boleh. Seperti itu, itu sangat apa namanya, keras kita kemudian menunjukkan itu tidak boleh, ketidakbolehannya tidak boleh sama sekali kemudian dijadikan sebagai candaan. Aurat itu tuh, nah begitu gitu ya, misalnya seperti itu. Lalu yang berikutnya pencegahannya juga edukasi literasi digital. Jadi nak, misalnya begitu kan ya, kita kata, kalau misalkan nanti kamu lagi main game, lalu ada yang tiba-tiba, atau kamu lagi main sosmed, lalu kemudian ada yang DM kamu, ada kemudian kirim pesan pribadi ke kamu begini-begini, menurut kamu kok kayaknya orang ini kok aneh ya Bu ya, cerita, bilang, kamu nggak kenal kok, sok-sokan nanya-nanya, kamu di rumah sama siapa, kamu anak keberapa, itu bukan pertanyaan polos, nggak ada bahayanya loh. Bisa jadi itu dia sedang memetakan kita di rumah ini loh. Oh, kamu anak yatim toh. Oh, ibumu sibuk bekerja dari pagi sampai malam toh. Oh, kamu kalau di rumah sendirian itu kira-kira dari jam berapa jam berapa. Jadi nggak boleh ada ketika ada pesan begitu tuh kemudian kamu langsung jawab seperti polos, ini orang yang cuma nanya-nanya. Enggak, itu kita kasih tahu. Namanya edukasi literasi digital. Itu disampaikan. Terus yang berikutnya ya tentu saja pendampingan, Mas Isa. Pendampingan, nggak boleh mana masih yang namanya siapa itu Pak penemu Apple itu, lalu kemudian Steve Jobs, lalu si ini sekarang menjadi bosnya Tesla itu siapa? Elon Musk. Nah, itu ketika ditanya Anda itu memberikan gadget itu kepada anak itu umur berapa, itu yang berbasis internet ya, itu kan dia mengatakan di atas 14 tahun. Iya. Nah, kalau kita punya konsep memang batasan maksimal anak itu mukallaf itu kan 14 tahun. Setelah 14 tahun itu kan mukallaf ya kan. Balik gitu, akil balik gitu. Dan artinya sejak maksimalnya di usia 14 tahun itu kita harus sudah berhasil menanamkan dan membangun pohon kepribadian Islam sang anak. Pada saat itu kan baru dia itu punya kemampuan untuk bersikap dengan tepat. Nah, kalau kemudian anak ini masih kelas 1 TK, aduh, prosesnya saja masih prosesnya saja belum terbentuk keberadaan Islam itu, ya tentu saja nggak boleh cul-culan gitu loh Mas Isa, harus pendampingan. Nah, kemudian yang berikutnya ya ada peran yang tentu saja peran dari masyarakat ya, ketika kemudian ada hal-hal yang menurut kita itu kok ada di pertetanggaan kah, di sekolah kah, lingkungan sekolah kok ada gerak-gerik yang itu mencurigakan, ya harus punya sebuah apa namanya kepedulian ya, jangan kemudian egois ya. Nah, terakhir tapi tidak yang paling ringan perannya itu adalah peran negara, karena negara itulah yang akan bisa melindungi warga negaranya dari tontonan-tontonan yang merusak, dari mudahnya internet itu dimanfaatkan oleh para predator seksual, dari jatuhnya anak-anak atau generasi kita itu kepada jebakan-jebakan bahaya digital ya, judi online, game online yang kemudian apa namanya bikin candu dan seterusnya. Itu
pinjaman online bahkan. Iya. Nah, itu tawaran-tawaran begitu itu ya, kan sangat mudah itu keluar notifikasinya lalu tinggal diklik oleh anak-anak kita dan seterusnya. Itu membutuhkan peran negara, Mas Isa. Karena negara lah yang punya kemampuan untuk mendesain sistem pendidikan, sistem media, sistem persangsian, dan seterusnya. Begitu. Jadi masyarakat juga melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti kita ini. Iya. Ini kan namanya dakwah amar Mengingatkan ma'ruf nahi juga munkar ya, ya. memberikan insight. Tapi kalau kemudian tidak ditangkap oleh negara dengan menerapkan syariah Islam yang kafah sebagaimana yang dibutuhkan ya, sekolahnya, kurikulumnya itu membentuk kebudayaan Islam, sistem medianya itu enggak membolehkan aurat-aurat itu dibuka secara luas, orang-orang yang predator itu berkeliaran bebas karena menurut mereka persangsiannya itu tidak menjerakan. Nah, itu kan tidak bisa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk semoga ada kesempatan. Ya untuk baik, kita lanjutkan kembali ya setelah jeda berikut ini dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syarul Victor. El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali dulur. Ini ada 1 menit atau 2 menit terakhir ya ini Ustaz ya. Dari Ibu Wati ini ya. Ini juga kurang paham ini saya ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apa anak yang kurang perhatian SD orang tuanya berpotensi melakukan yang seperti ini Ustazah? Jujur saya orang tua yang nggak banyak cakap dengan AB anak ya, maksudnya ini apa ini dengan anak lah mungkin ya, bukan karena gak sayang Ustazah, tapi saya malu gitu Ustazah kok ibu tiba-tiba peduli jadi untuk memulai malu. Padahal saya sayang banget sama anak-anak saya. Terima kasih. Jadi dapat dipahami ya Ustazah. Ini tulisannya kurang baik. itu ya. Jadi ibu-ibu tidak diragukan ya kalau beliaunya ini sangat sayang dengan anak-anaknya, tetapi kan belum tentu anak itu kemudian mengerti seberapa besar sayangnya itu. Padahal ya sehari-hari ya melakukan pelayanan, ya nyiapkan makanan, ya kemudian membiayai dan seterusnya itu ya. Tapi kalau kemudian sebenarnya anak-anak kita itu juga ada kebutuhan untuk kemudian menjalin kedekatan itu ya. Ada kebutuhan bahwa kan naluri manusia itu punya naluri mencintai dan ingin dicintai masih saya. Iya. Nah, itu tuh ya perlu ditunjukkan begitu loh. Perlu ditunjukkan. Ada kalanya itu dalam bentuk pujian, ada kalanya dalam bentuk sapaan, ada kalanya dalam bentuk perbincangan-perbincangan ringan yang di situ menunjukkan perhatian. Itu sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia manapun. Sebagaimana ibu ini tadi mengatakan, saya sebenarnya sayang, tapi saya itu kok malu. Tapi kan sebenarnya pengen kan? Iya, untuk pengen dong, meluapkan ya. ada kesempatan ngobrol-ngobrol enak dengan anak kan pengen kan. Nah, jadi di situ itu mungkin karena dulunya beliaunya tidak dibesarkan dengan pola asuh yang terbuka ya, untuk mengungkapkan isi hati, mengungkapkan aspirasi atau isi kepala kita, melakukan sharing dengan nyaman, itu membentuk pola pribadi beliau agak-agak seperti itu, tertutup seperti itu. Tapi tidak perlu diteruskan dan nggak tabu begitu loh Bu. Berdekat-dekat dengan anak, bercerita apa saja, ngomong apa saja itu nggak tabu. Bahkan kalau pakai tuntunan yang disampaikan oleh Imam Ali itu tadi tentang tahapan 7 tahun tumbuh kembang anak kita itu pada tahun 7 tahun yang ketiga itu kan dinasihatkan perlakukan anakmu seperti wazir itu orang kepercayaanmu, kayak wakilmu. Karena pada saat itu kan dia sudah mukallaf, sudah dewasa. Kita bahkan bisa berbagi beban. Sang bapak misalkan dia mulai menceritakan kepada anak laki-lakinya bahwa kan dia kan tanggung jawab anak laki-laki, dia akan menjadi pencari nafkah, penanggung nafkah untuk keluarganya. Dia mulai harus ada belajar mencari nafkah, belajar kerja. Lah dia orang tua atau bapak mungkin dia mulai menceritakan setiap bulan itu kita punya untuk menghidupi bayar sekolahmu, untuk listrik, untuk ini sekian. Itu kamu harus bayangkan itu. Kamu bisa bantu bapak kalau sekarang ini belum bisa membantu dengan materi, kamu bantu dengan secara rutin mengingatkan, secara rutin membantu administrasi ini atau apalah itu yang kemudian ingin di-sharingkan. Jadi kedekatan itu justru sangat kita butuhkan untuk
pada saat kita itu butuh tegas, kita itu jadi mampu melakukannya, Mas Isa. Nggih. Kalau yang tadi kita katakan connecting before correcting, karena kalau kita tidak terkoneksi, kita tidak bisa mengkoreksi. Iya. Kalau kita tidak terkoneksi, kita tidak bisa melakukan koreksi. Kalau kita tidak memiliki kedekatan, kita akan insecure melakukan ketegasan. Padahal pada saat mendidik anak itu ada kalinya anak yang mungkin salah. Iya. Pada waktu salah harus diluruskan. Diluruskan itu ada kalinya sampai harus sangat tegas gitu, harus jelas. Ketegasan itu kalau kemudian kita itu tidak dibangun atas dasar hubungan koneksi yang kuat, kita akan insecure karena merasa jangan-jangan nanti anak saya salah paham dengan saya. Jangan-jangan kalau saya marahi begini nanti dia malah keluar dari rumah ini, malah dia jatuh kepada bahaya yang lebih besar. Itu karena kita merasa insecure, itu karena kita tidak memiliki kedekatan. Maka kedekatan tadi sudah saya ceritakan, selain gunakan tahapan tadi, bangun komunikasi memang terbuka, ungkapkan, terlihat random, terlihat konyol, terlihat pernah salah di hadapan anak, lalu kita tunjukkan bahwa kita ambil pelajaran dari kesalahan itu tidak masalah loh. Jadi itu bagian yang akan mendekatkan, begitu. Ya, mulai sekarang lakukan aktivitas atau upaya untuk mendekatkan diri kepada anak-anak. Kalau memang itu bukan menjadi kebiasaan sebelumnya, gampang, tinggal sampaikan saja. Nah, ibu ini sekian tahun Tuhan nggak pernah nanya-nanya kabar kamu, ngomong-ngomong santai sama kamu atau jalan-jalan. Tapi hari ini tuh ibu kayaknya sudah saatnya memang menyadari, yakin bahwa seharusnya itu tidak ibu pertahankan. Ibu ingin berubah ke depan, kan begitu. Jadi sampaikan saja. Jadi supaya nggak bingung loh. Ibu kok tiba-tiba nggak pernah nanya pulang sekolah, gimana kabarnya sekolah? Ini tiba-tiba kok nanya, misalnya begitu. Ini supaya anak itu kayak ada peralihan, ibu sedang punya cara baru gara-gara dapat pemahaman yang mencerahkan beliau mau berubah seperti ini kebiasaannya, dan dia minta dibantu. Kalau masih kaku, kalau masih kurang nyaman ya difahami anak ya. Tapi ibu pengen seperti itu, disampaikan saja, gak usah jaim. Nanti di situ sambil jalan kita akan tahu bagaimana menjalin kedekatan lebih lanjut. Mungkin itu Mas Ishak. Nggih, Ustazah, kita tutup Ustazah. Iya, mohon maaf karena tidak ada kesempatan lagi untuk diperpanjang. Saya mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.